Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD akhirnya bicara tentang isu atau wacana pembebasan koruptor oleh Menkumham Yasona Laoly. Caranya cantik. Jika di sepak bola ini bukan sliding tackle yang terlihat kasar, ini namanya hook tackle. Isu tentang pembebasan koruptor oleh Menkumham Yasona Laoly bergulir cepat dan cenderung panas. Seperti diberitakan sebelumnya, Yasona mengusulkan agar narapidana korupsi usia di atas 60 tahun bisa dibebaskan di tengah pandemi virus corona melalui revisi PP nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Banjir kritikan memang datang, hanya nampaknya tidak menghentikan isu ini terus menggelinding, apalagi di media. Pemberitaan tentang napi yang dibebaskan juga cukup masif. Tahan nafas para pengkritik juga mulai cepat ketika framing media memberitakan bahwa Ketua Komisi 3 DPR Herman Heri mengatakan akan menyetujui usulan Menkumham Yasona Laoly untuk membebaskan narapidana kasus korupsi. Atas nama kemanusiaan, Herman hanya memberi syarat bahwa napi koruptor yang akan dibebaskan harus sudah menjalankan 2/3 masa hukuman dan berusia di atas 60 tahun. Atas nama kemanusiaan dan dalam situasi darurat COVID-19, saya pribadi setuju untuk dibebaskan, kata Herman ketika dihubungi wartawan Kamis 2 April 2020. Ketika amatan terhadap hal inilah nampak akan berakhir blunder, pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD melegakan masyarakat. Sebagai koordinator soal hukum, Mahfud menegaskan bahwa posisi pemerintah adalah tidak mewacanakan untuk memberikan remisi kepada napi koruptor, teroris, dan bandar narkoba. Bahkan hingga saat ini menurut Mahfud, pemerintah bersikap sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 yang mengatakan tidak akan merubah dan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Tapi pemerintah sendiri sampai sekarang tetap berpegang pada sikap pemerintah Presiden Republik Indonesia tahun 2015 dulu. Pada tahun 2015, Presiden sudah mengatakan tidak akan mengubah dan tidak punya pikiran untuk merevisi PP nomor 99 tahun 2015. Jadi tidak ada sampai hari ini itu rencana memberikan pembebasan bersyarat kepada napi koruptor, napi terorisme, dan napi bandar narkotika, tidak ada, tutur Mahfud. Lebih lanjut, Mahfud juga mencoba menjelaskan posisi Menkumham Yasona Laoly saat ini. Pekan lalu memang ada keputusan memberikan remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana dalam tindak pidana umum. Bahwa itu yaitu wacana remisi pembebasan napi koruptor tersebar di luar itu mungkin karena adanya aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Menkumham. Kemudian Menkumham menginformasikan bahwa ada permintaan masyarakat sebagian masyarakat untuk itu, kata Mahfud dalam rekaman video kepada wartawan Sabtu 4 April 2020. Mahfud sepertinya ingin mengatakan bahwa Menkumham Yasona baru dalam posisi mendengarkan aspirasi, namun belum memutuskan, dan keputusan pemerintah sudah sangat jelas, koruptor tidak akan dibebaskan. Jika dilihat dari terminologi sepak bola, maka Mahfud seperti sedang melakukan tackle terhadap bola isu pembebasan koruptor ini. Sebuah tugas yang memang wajar sebagai seorang koordinator menghentikan bola ketika bergerak terlalu liar. Seringkali tackle di sepak bola selalu dilihat sebagai suatu yang kasar, beringas, dan terkadang cenderung brutal. Namun, bagi para pecinta bola, ketika melihat pemain bertahan melakukan tackle, maka tidak semua tackle itu brutal, bahkan ada yang terlihat cantik. Ada satu teknik tackle yang terkenal indah untuk dilihat, yaitu hook tackle. Jenis tackle ini adalah variasi dari teknik sliding tackle, di mana bola direbut dengan cara dikait, bukan ditebas atau ditendang seperti tackle kebanyakan. Posisi pemain yang melakukan tackle ini juga berada di posisi sejajar, menyamping atau agak di belakang. Kemudian pada waktu yang tepat menjatuhkan badan sambil mengaitkan, merebut, kemudian menguasai bola tersebut. Kunci dalam melakukan tackle ini yaitu ketepatan waktu dalam mengaitkan kaki ke bola.
karena jika terlalu cepat atau terlambat, maka akan beresiko bola tersebut lepas dan menghasilkan pelanggaran. Mahfud tentu menunggu waktu yang tepat untuk melakukan tackle ini. Mahfud lalu berdiri menyamping, menjatuhkan diri dan mengaitkan kaki ke bola. Bola tidak kemana-mana sekarang. Saat ini waktunya bola diarahkan ke tempat dan posisi yang tepat. Hook tackle Mahfud dirasa datang di saat yang tepat. Kabar terakhir, Menkumham Yasona juga menjelaskan kembali bahwa dia juga tidak menyetujui pembebasan napi koruptor itu yang tidak berdasar. Jadi, isu pembebasan napi koruptor seperti yang disampaikan di berbagai media dan media benar-benar imajinasi dan praduga yang sangat tidak berdasar, tutur Yasona kepada wartawan Minggu 5 April 2020. Apapun itu, yang pasti bola itu sudah berhenti pada waktunya.